Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Sumarwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya, Nur Azizah, NIM F042518. Saya Alia Aziza dengan NIM F04-25029. Saya Arifah Samufida dengan NIM F04-25033. Kami dari kelompok 9, kelas A Program Studi Bisnis Digital Universitas 11 Maret akan mempresentasikan penggunaan Deep AI dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian Deep AI. Deep AI merupakan platform berbasis artificial intelligence yang menyediakan berbagai fitur, seperti pembuatan teks, pembuatan gambar, pembuatan video, pembuatan musik, dan analisis teks. Platform ini digunakan untuk membantu mengembangkan ide, penulisan, serta eksplorasi data. Lalu, latar belakang Deep AI. Deep AI pertama kali dikembangkan sebagai situs web pada tahun 2016 dengan menghadirkan generator teks ke gambar, text to image, berbasis AI. Pada tahun 2017, Deep AI resmi didirikan sebagai sebuah perusahaan oleh Kevin Baragona, seorang insinyur perangkat lunak, profesional, dan pengembang produk. Seiring perkembangannya, Deep AI sempat memperluas layanan ke bidang fisik komputer yang digunakan oleh berbagai perusahaan besar dan instansi pemerintah. Namun, kemudian Deep AI menghentikan layanan tersebut dan memfokuskan pengembangannya pada teknologi AI generatif. Selanjutnya, Deep AI sendiri memiliki berbagai fitur. Yang pertama, pembuat gambar AI. Fitur ini digunakan untuk menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi teks. Dengan memasukkan prompt, pengguna dapat mendapatkan gambar yang diinginkan. Kedua, obrolan AI. Chatbot Deep AI dapat membantu dalam berbagai tugas, seperti menulis cerita, melakukan coding, atau berfungsi sebagai tutor virtual. Ketiga, pembuatan video AI. Pengguna dapat menciptakan video yang menarik dengan bantuan AI, yang sangat cocok untuk pembuat konten yang ingin memproduksi materi visual berkualitas tinggi tanpa memerlukan banyak sumber daya. Yang terakhir, pembuat musik AI. Deep AI dapat digunakan untuk mengubah track musik orisinal berdasarkan input tertentu. Selanjutnya, Deep AI memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, generator gambar yang kreatif. Deep AI unggul dalam menghasilkan gambar, video, dan musik berkualitas tinggi dengan cepat melalui perintah teks atau prompt. Kedua, ramah pengguna dan mudah diakses. Platform ini sangat cocok untuk pemula karena penggunaannya mudah dan menghasilkan output dengan cepat. Ketiga, fitur pengeditan gambar berbasis AI. Deep AI memungkinkan pengguna mengunggah gambar yang sudah ada dan mengeditnya menggunakan perintah teks, termasuk menyesuaikan dimensi dan gaya gambar. Keempat, beragam alat dalam satu tempat. Deep AI menyediakan serangkaian alat kecerdasan buatan, mulai dari chatbot yang dapat terhubung ke internet, generator teks, hingga generator media. Yang kelima, aksesibilitas dan harga. Berbagai fitur Deep AI dapat dicoba secara gratis tanpa harus membuat akun. Harga layanan Pro lebih terjangkau dibandingkan beberapa pesaing. Selanjutnya adalah kekurangan Deep AI. Yang pertama, variasi model terbatas. Platform ini menawarkan lebih sedikit model kecerdasan buatan dibandingkan layanan kecerdasan buatan yang lebih besar dan komprehensif. Yang kedua, keterbatasan pengguna. Pengguna memiliki batasan seberapa banyak fitur itu dapat digunakan, misal hanya bisa membuat 10 gambar dalam sehari. Yang ketiga adalah kebutuhan data besar. Deep AI memerlukan jumlah data yang sangat besar untuk pelatihan yang efektif. Selanjutnya adalah ketergantungan pada kualitas data. Kinerja algoritma pada Deep AI sangat bergantung pada kualitas data pelatihan. Yang terakhir adalah risiko overfitting. Model beresiko mengalami overfitting, di mana AI terlalu terspesialisasi pada data pelatihan sehingga kinerjanya buruk terhadap data baru. Selanjutnya adalah penggunaan Deep AI. Di sini kami akan memberikan tutorial penggunaan Deep AI sebagai korektor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagai penerjemah bahasa, sebagai korektor grammar, dan sebagai alat bantu penyusunan daftar pustaka. Di sini kami akan memberikan tutorial penggunaan Deep AI. Langkah pertama adalah membuka browser. Di sini kami menggunakan Chrome, namun teman-teman dapat menggunakan browser lainnya dengan yang tersedia pada device. Ketik Deep AI pada search bar, lalu tekan Enter. Lalu klik pada bagian paling atas dengan link deepai.org. Setelahnya kita akan langsung diarahkan ke laman Deep AI dan tampilan akan muncul adalah seperti ini. Untuk dapat mengakses lebih banyak fitur,
Kita akan mendaftar dengan sign in terlebih dahulu, pilih menu login, lalu pilih sign in, lalu masukkan alamat email dan sandi. Langkah selanjutnya adalah pilih menu chat untuk menggunakan fitur chat AI. Tutorial pertama adalah penggunaan Deep AI sebagai alat pengoreksi penggunaan bahasa yang benar. Untuk mengoreksi penggunaan bahasa, pertama kita salin terlebih dahulu kalimat yang akan kita koreksi penggunaan bahasanya. Lalu kita berikan prompt kepada AI untuk membenarkan penggunaan bahasa dan menjelaskan bagian yang benar. Lalu tekan enter. Dan seperti inilah hasil koreksi penggunaan bahasa oleh Deep AI. Setelah ini, teman-teman dapat membenarkan kesalahan penggunaan bahasa pada karya ilmiah yang disusun. Tutorial selanjutnya adalah penggunaan Deep AI sebagai penerjemah. Di sini kami akan mencontohkan untuk penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Pertama, kita salin terlebih dahulu teks yang akan kita terjemahkan, lalu berikan prompt kepada AI untuk menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Inggris menggunakan grammar yang benar. Lalu tekan enter. Dan seperti inilah hasil terjemahan oleh Deep AI. Teman-teman dapat menggunakan fitur ini untuk membantu penerjemahan ke dalam bahasa Inggris pada karya ilmiah ketika diperlukan. Tutorial selanjutnya adalah penggunaan Deep AI sebagai korektor grammar untuk mengoreksi penggunaan bahasa Inggris dalam karya ilmiah kita. Langkah pertama adalah menyalin teks yang akan dikoreksi, lalu berikan prompt kepada AI untuk membenarkan dan mengoreksi grammar pada teks, lalu tekan enter. Dan seperti inilah hasil koreksi grammar oleh Deep AI. Setelah ini, teman-teman dapat membenarkan penggunaan grammar yang salah pada karya ilmiah teman-teman. Tutorial selanjutnya adalah penggunaan Deep AI sebagai alat pembantu penyusunan daftar pustaka. Langkah pertama adalah tuliskan identitas-identitas sumber, lalu berikan prompt kepada AI untuk menyusun daftar pustaka berdasarkan identitas tersebut. Jangan lupa untuk memberikan detail-style daftar pustaka yang diminta. Di sini kami mencontohkan untuk style APA. Jika sudah, tekan enter. Dan seperti inilah hasil daftar pustaka oleh Deep AI. Selanjutnya, teman-teman dapat menyalin dan menambahkan daftar pustaka ini ke dalam karya ilmiah teman-teman. Untuk kesimpulannya, meskipun Deep AI dapat membantu dalam berbagai aspek penyusunan karya ilmiah, pengguna tetap perlu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan hasil yang diberikan. Hal ini karena Deep AI hanyalah sistem berbasis kecerdasan buatan yang masih memiliki keterbatasan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam hasil yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.